Perkenalkan, nama saya Nikutut Kusuma Dewi dari kelas 12 MIPA 5 nomor absen 23. Di sini saya akan memberikan tanggapan saya mengenai permasalahan atau konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan memang sebenarnya magnet bagi negara-negara raksasa yang mempunyai visi perdagangan dan pertahanan yang besar. Tak heran, perseteruan untuk menentukan siapa yang menjadi penguasa Laut Cina Selatan tak pernah berakhir, dari dulu hingga kini. Ketika beberapa hari lalu, Pentagon mengeluarkan laporan bahwa Tiongkok membangun kekuatan dan pangkalan militer di Laut Cina Selatan. Ini adalah lanjutan titik ketegangan lainnya. Sebelumnya, Amerika sudah membuat daftar hitam 24 perusahaan dan person atau orang asal Tiongkok yang dianggap telah berkontribusi membangun apa yang disebutkan Amerika sebagai kekuatan militer Tiongkok di Laut Cina Selatan. Soal pamer kekuatan militer di kawasan laut milik Indonesia antara dua negara ini bukan hal yang baru. Tembakan rudal hingga masuk ke pulau di wilayah Laut Cina Selatan juga sudah pernah terjadi. Eskalasi konflik dua negara raksasa dunia memperebutkan Laut Cina Selatan terus meningkat, bahkan dikhawatirkan meningkat hari demi hari. Yang menarik untuk dicermati dalam konflik ini yaitu peran Indonesia. Karena sesungguhnya peran atau posisi Indonesia sangat jelas dan konsisten. Di samping itu, hak Indonesia atas zona ekonomi eksklusif atau ZEE di Laut Cina Selatan juga sangat jelas dan konsisten. Hal ini sejalan dengan hukum laut internasional 1982. Sehingga, kalau Tiongkok sempat melakukan klaim sepihak untuk menguasai Laut Cina Selatan atau Pentagon mengeluarkan report bahwa ada aktivitas pembangunan kekuatan militer Tiongkok bawah laut, tentu saja hal ini menyinggung peran Indonesia sebagai pemegang kedaulatan di daerah itu. Karena memang menurut Menlu RI Retno Marsudi, tidak ada kesepakatan apapun antara Indonesia dan Tiongkok untuk pembangunan pangkalan militer bawah laut seperti yang dituduhkan oleh Amerika. Sudah saatnya Indonesia mulai bersuara lebih keras lagi, sehingga ada 5 negara yang diunjuk kekuatan sebelumnya. 5 negara itu yakni Amerika, Jepang, Filipina, Cina, dan Tiongkok. Dan kesemuanya mempunyai kepentingan di Laut Cina Selatan. Saatnya Indonesia mengambil peran lebih besar dari sekedar menjaga keamanan wilayah Laut Cina Selatan yang sempat diusulkan diganti namanya menjadi Laut Natuna Utara. Karena setelah persoalan laporan Pentagon ini sangat gampang ditebak, masih akan panjang aksi dan keributan negara-negara yang punya kepentingan di Laut Cina Selatan. Saatnya Indonesia mengambil peran. Indonesia berupaya menunjukkan peranan khusus dalam konflik Laut Cina Selatan, yakni sebagai mediator dan kekuatan stabilitas. Indonesia memainkan peranan tersebut dengan penuh percaya diri, terutama karena sejalan dengan pedoman tradisi kebijakan luar negeri yakni bebas aktif. Suatu doktrin menunjukkan memiliki tujuan yang ganda. Sekian pendapat dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.